Halo anak kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 7 dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini akan saya sampaikan soal ujian akhir semester. Ini khusus semester 1 ya, mata pelajaran seni budaya. Di sini juga ada sekalian jawabannya ya untuk anak kelas 7. Kita langsung aja anak kelas 7. Soal pertama. Dilihat dari fungsinya, seni rupa dikelompokkan menjadi dua, yaitu A. Seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. B. Seni rupa murni dan seni rupa 2 dimensi. C. Seni rupa kriya dan seni rupa desain. D. Seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang mana kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah yang D, seni rupa murni dan seni rupa terapan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kegiatan seni rupa yang melibatkan gagasan imajinasi media 2 dan 3 dimensi dengan memperhatikan proporsi, komposisi, keseimbangan, dan gelap terang disebut A. Mengukir, B. Memahat, C. Menggambar, D. Merajut. Jawabannya adalah yang C. Menggambar ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gambar merupakan hasil karya seni rupa murni berwujud A. 2 dimensi, B. 3 dimensi, C. 4 dimensi, D. Tidak berdimensi. Jawabannya adalah A. 2 dimensi. Kita lanjut. Menggambar flora, fauna, dan benda alam sama halnya dengan menggambar A. Tumbuhan, binatang, dan manusia. B. Binatang, tumbuhan, dan benda geometris. C. Benda kubistis dan silindris. D. Tumbuhan, binatang, dan benda. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah yang D. Tumbuhan, binatang, dan benda ya. Yang D ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah. Gambar di bawah ini termasuk ke dalam jenis gambar A. Bebas, B. Figuratif, C. Flora, D. Fauna. Jawabannya adalah yang C. Flora ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam menggambar, jika objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan, dinamakan A. Komposisi simetris, B. Komposisi sentral, C. Komposisi asimetris, D. Komposisi seri. Jawabannya adalah yang C. Komposisi asimetris. Kita lanjut soal berikutnya. Alat dan media dalam menggambar sangatlah penting. Di bawah ini, manakah yang merupakan alat untuk menggambar? A. Kertas, B. Pensil, C. Kain, D. Kanvas. Jawabannya adalah B. Pensil ya. Yang B jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Media dalam menggambar sangatlah beraneka ragam. Manakah yang bukan termasuk media dalam menggambar? Apakah A. Kanvas, B. Kertas, C.
kain, D. krayon. Jawabannya adalah yang krayon ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Jenis pensil yang memiliki sifat keras dan cocok untuk menggambar garis adalah A. pensil H, B. pensil B, C. Faber-Castell, D. Staedtler. Jawabannya adalah yang A. pensil H ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gambar yang sudah dikembangkan dan mengalami pengayaan bentuk disebut dengan gambar A. deformasi, B. stimulasi, C. sentralisasi, D. stilasi. Jawabannya adalah D. stilasi ya. Yang D jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Ragam hias manakah yang termasuk ke dalam ragam hias flora? Apakah A. gambar bunga dan ukiran kursi, B. gambar burung pada kain, C. gambar buah-buahan pada kain, D. gambar ilustrasi. Jawabannya adalah yang A. gambar bunga pada ukiran kursi ya. Yang A jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Motif hias pilin memiliki bentuk dasar menyerupai huruf A. huruf T, B. huruf V, C. huruf Z, D. huruf S. Jawabannya adalah huruf S, yang D dia ya. Kita lanjut soal berikutnya. Motif batik Bokong Semar merupakan contoh dari motif ragam hias yang berasal dari A. Cirebon, B. Indramayu, C. Yogyakarta, D. Bali. Jawabannya adalah dia yang B. Indramayu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nama daerah sentra batik Kabupaten Indramayu adalah A. Sindang, B. Pauman, C. Balongan, D. Karangturi. Mana kira-kira sentra batik Kabupaten Indramayu? Jawabannya adalah yang B. Pauman ya. Yang itu jawabannya ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Lagu Yamko Rambe Yamko berasal dari daerah A. Jawa Barat, B. Papua, C. Aceh, D. Kalimantan Timur. Jawabannya adalah yang B. Papua ya. B jawabannya. Kita lanjut soal berikutnya. Aspek kesehatan sangat mempengaruhi mutu suara dalam bernyanyi. Berikut adalah hal yang dapat mempengaruhi kualitas suara menjadi kurang baik pada saat bernyanyi. A. Vitamin, B. Rokok dan narkoba, C. Protein, D. Kalsium. Ya, kira-kira yang mana nih jawabannya? Jawabannya adalah yang B. Rokok dan narkoba. Kita lanjut soal berikutnya. Di bawah ini manakah yang bukan termasuk ke dalam fungsi musik? Apakah A. upacara adat, B. iringan tari, C. mengiringi lagu, D. diaransemen. Yang mana kira-kira jawabannya? Ayo kelas 7. Jawabannya
adalah yang di aransemen. Itu jawabannya ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Alat musik yang berfungsi untuk memberikan irama disebut A. Alat musik melodis, B. Alat musik harmonis, C. Alat musik ritmis, D. Alat musik gesek. Jawabannya adalah alat musik ritmis. Itu dia yang berfungsi memberikan irama ya. Kita lanjut soal berikutnya. Gendang, triangle, beduk, dan ketipung adalah contoh dari A. Alat musik tiup, B. Alat musik melodis, C. Alat musik harmonis, D. Alat ritmis. Jawabannya adalah yang D. Alat musik ritmis ya, yang D ya jawabannya ya. Dan soal berikutnya, alat musik rebab dimainkan dengan cara A. Dipukul, B. Disentuh, C. Ditiup, D. Digesek. Jawabannya adalah yang D. Digesek ya jawabannya ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebutkan tahapan-tahapan pada saat menggambar. Yuk. Kira-kira apa tahapan menggambar anak kelas 7? Ini dia jawabannya. Tahapan-tahapan pada saat menggambar. Nah, ini dia ya. Yang pertama itu mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang B, mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang C, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. D, memberikan dimensi gelap terang baik hitam putih atau berwarna. E, memberi kesan untuk latar belakang. Itu dia tahapan-tahapan saat menggambar ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebutkan 3 jenis pewarna dari alam yang bisa digunakan untuk menggambar. Kenapa itu? 3 jenis pewarna dari alam yang bisa digunakan untuk menggambar. Ini dia jawabannya. Yang pertama, kunyit menghasilkan warna kuning. Nomor 2, bunga-bungaan menghasilkan warna-warni. Yang ketiga, tanah menghasilkan warna coklat ataupun gelap. Itu dia pewarna dari alam ya. Dan soal berikutnya, sebutkan 4 motif hias pada gambar ragam hias. Jawabannya adalah motif hias flora, fauna, figuratif, dan geometris. Itu dia 4 motif hias pada gambar ragam hias ya. Jangan lupa anak ya. Ya, demikianlah contoh-contoh soal seni budaya ujian akhir semester atau penilaian akhir semester di semester 1 khusus anak kelas 7. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Sekian dan terima kasih.